Begitu ada orang ngomong log 10.004, salah. 4 itu 2 tambah 2. Padahal mereka kekurangan hazanah matematika. Iya, hazanah pengetahuan. Ya kan paling gampang sekarang menyesatkan, mengkafirkan gitu. Jadi bahasa sederhananya bahwa kalau orang mulai mengkafirkan orang lain berarti mainnya kurang jauh gitu. Dan perspektifnya kurang luas. Perspektifnya kurang luas. Tapi kan Kang Abu kan sering dituduh sesat atau semacamnya. Nah, ke Vatikan lah aku. Ketemu sama Romo Katolik. Karena pengen belajar Katolik. Rajin banget Kang Abu. Terus dapat apa? Aku pindah ke Hmong Hinduism. Aku punya guru namanya Dandapani meskipun online. Jadi nggak ketemu langsung. Soalnya dia di New York. Belajarlah di situ. Aku ketemu beberapa Bante. Aku ketemu teman-teman di Sunda Wiwitan. Aku ketemu teman-teman di Kapitayan, di Kaharingan, macem-macem. Belajar Tao Te Ching, Konfusiusnya. Semua deh gitu. Nah si alam ini memang jarang diceritain ya. Makanya rajin sholat tapi buang sampah sembarangan gitu. Master kan belum ada gini-gini kan. Iya. Jadi nggak ada konten pribadi gitu. Cuman udah berkecimpung di dunia TV kan udah hampir dari 2009. Oke. Gitu. Jadi feedback sosial media dan konteksnya entertain atau apapun itu yang kaitannya sama TV, aku udah punya referensi dari tahun 2009 gitu. Bahkan ya mau disulap ada yang nyinyirin, mau di sini ada yang nyinyirin, mau di band ada yang jadi dalam hidup tidak ada zona aman dari nyinyir sih. Gitu. Apalagi kalau kita menampilkan diri depan publik. Iya. Tapi at least buat saya kesuksesan adalah saya mampu tampil seapa adanya dan itu yang aku dan saya dalam artian nyaman untuk saya tampilkan gitu loh Mbak. Saya menjadi diri saya gitu. Tapi kalau titik di mana Kang Abu yang nyebelin berubah jadi Kang Abu yang chill, itu ada turning point yang ada momentum tersendiri nggak? Oh iya. Momentum tersendirinya adalah saya menyadari bahwa penting banget menggunakan bahasa kaumnya gitu. Bukan aku menarik dia ke sini, tapi melakukan pendekatan kepada bahasa yang biasa digunakan oleh society ini gitu. Karena kalau ditarik kepikirannya Abu gitu, susah dong. Tapi bagaimana saya ngerti dulu di mana sih si society ini berpikir di level apa gitu. Aku tuh suka punya analogi gini Mbak. 2 tambah 2 sama dengan 4. Akar 16 juga 4. Log 10.000 juga 4. Nah yang bahaya adalah ketika orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, pasti dia nyalahin yang lain gitu. Oke. Benar gak? Iya. Jadi begitu ada orang ngomong log 10.004, salah. 4 itu 2 tambah 2. Padahal mereka kekurangan hazanah matematika. Iya, hazanah pengetahuan. Ya kan paling gampang sekarang menyesatkan, mengkafirkan gitu. Jadi bahasa sederhananya bahwa kalau orang mulai mengkafirkan orang lain berarti mainnya kurang jauh gitu. Dan perspektifnya kurang luas. Perspektifnya kurang luas. Sehingga ketika kita mulai menyadari bahwa kita punya limitasi yang namanya pengetahuan, sebanyak-banyak yang kita tahu lebih banyak yang kita nggak tahu. Mending terus mencari tahu daripada sok tahu gitu. Yeah. Nah dari itu mulai nyadar gitu bahwa wah kalau mereka aku paksa masuk ke pemikiran, berantem terus gitu. Nah akhirnya berarti disitulah level paling rendah itu benar salah. Itu level paling rendah aja. Naik satu level itu kebaikan. Makanya kalau di teks suci itu kan nggak ada kata-kata berlomba-lombalah dalam kebenaran, tapi berlombalah dalam kebaikan. Karena benar itu relatif dan bisa expired. Tapi yang paling tinggi wisdom sih. Bagaimana bijaksana gitu. Nah, saya belajar kebijaksanaan ketika mulai bahwa oke, kalau ini orang audiensnya kelas 2 tambah 2, ya jangan dimainin log 10.000 dong, puyeng dia gitu. Jadinya kesel. Apa sih ini nggak jelas ngomong. Jadi kalau dia ngomongin di kelas-kelas yang 2 tambah 2, kelas-kelas yang ya gitu, ya udah. Berarti bukan mereka yang ngikutin pemikiran saya, tapi bagaimana adjust gitu. Karena point of view-nya kan sebetulnya bukan benar atau salahnya, tapi membangun connectivity-nya. Dan connectivity itu bukan urusan benar atau salah. Karena otak kita didesain urusannya pakai emosional. Emosinya dulu masuk gitu. Gitu sih. Meskipun emang agak capek sih. Kalau kita bicara dalam konteks untuk terus berbaur dalam wilayah, ya balik lagi ya. Tidak banyak orang mau berpikir kan. Iya. Gitu.
Nah makanya nanti tersisi dengan seleksi alam gitu loh. Nah cuman turning point yang tadi Mbak Mela tanya adalah aku mulai menyadari bahwa aku perlu belajar bijaksana gitu. Bukan urusan benar atau salah. Gitu, dalam artian ketika aku belajar untuk bijaksana, aku menggunakan bahasanya mereka sehingga match dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Itu sih poinnya. Tapi kan Kang Abu kan sering dituduh sesat atau semacamnya. Nah, Bagaimana Kang Abu punya apa ya, kepercayaan diri gitu, punya keyakinan untuk terus menyampaikan apa yang Kang Abu sampaikan gitu, terlepas dari tuduhan orang-orang Kang Abu ya sesat atau aneh atau semacam itu. ya, pertama yang menyangka dan yang menuduh nggak kenal, Oke. ya, nggak ngebayarin utang juga kan, nggak ngebiayain juga gitu. Dan itu adalah hal-hal yang wajar dalam konteks yang namanya sosial media gitu. Jadi pertama saya nerima, tapi bukan jadi apatis gitu. Oh ya udah oke. Karena segimanapun pasti akan ada society berdasarkan frekuensi circle gitu loh Mbak. Ya. Nggak semuanya tidak semua pemikiran untuk semua orang gitu. Gitu intinya. Sehingga ya saya lebih mending fokus kepada, ya kalau ngomongin marketing kan ada STP lah ya. Ada segmenting, targeting, positioning gitu. Berarti fokus ke STP-nya Iya. aja ya. Ketika segmennya di sini, ya Mbak Mela tahu sendiri ya, yang pernah kita ulang-ulang kan, ngerti lah segmennya gimana gitu. Targetingnya di situ, positioningnya di situ gitu. Maka saya tidak bermain di dalam red ocean market gitu, di mana orang berdarah-darah. Contoh red ocean market tuh gini. Kalau let's say di ITC yang di dalamnya semua penjual handphone, saya datang jual handphone, itu namanya red ocean. Oh gitu. Tapi kalau saya datang jual nasi uduk, itu saya blue ocean. Oke. Nah aku ngambilnya yang blue ocean. Pemikiran-pemikiran, pembahasan-pembahasan yang tidak populer, tapi itu sangat esensial. Dan ternyata itu yang dipertanyakan untuk kalangan segmen-segmen tertentu gitu. Gitu intinya. Artinya ketika bicara dalam konteks segmenting, targeting, positioning yang tepat, kan jadi enak ngobrolnya gitu loh Mbak. Iya, iya. Bisa lepas. Karena kenapa? Saya ngobrol sama orang yang mau mikir. Bukan orang yang senang didongengin gitu. Akhirnya terjadi dialektika. Maka kita saling mengasah. Gitu. Nah jadi kembali bahwa keyakinan saya adalah semua pasti punya marketnya gitu. Nah kalau di waktu saya sulap kan, tesisku tuh bicara tentang corporate magic. Satu-satunya tesis di Indonesia yang berbicara tentang sulap gitu. Waktu saya ngambil MBA ITB. Nah, terus kita berbicara bahwa gimana magic atau sulap bisa bangkit di Indonesia. Nah, ada rumus yang sederhana Mbak. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Berarti kan diferensiasi yang penting. Karena kenapa? Ketika saya menemukan jati diri saya dalam artian warnanya, ketika warna itu saya tekuni, akan menjadi warna yang punya market gitu. Nah ketika menjadi diri sendiri dan punya warna dan punya market, ya udah. At least saya menjadi diri sendiri, dan itu adalah circle yang benar-benar match dengan segmenting, targeting, dan positioning gitu. Ya kayak forbidden question, kalau yang agak malas-malas mikir, skip lah, berat gitu misalnya. Terus udah nonton yang nggak sampai habis, terus komen gitu. Dengan limitasinya dia, komen nggak bermutu gitu. Kosong. Padahal ketika orang ngomong kosong kan, kekosongannya datang dari dirinya ya. Karena kan refleksi gitu. Itu sih poinnya di situ sih Mbak. Aku sangat suka pendekatan yang Kang Abu pakai ya ketika menjelaskan Islam. Menurut aku itu sangat sangat mengisi kekosongan, karena aku ngerasa tuh dunia dakwah sekarang tuh kering dan panas gitu loh. Udah kering, panas lagi ya. Oke. Dan pas aku interaksi sama Kang Abu, terus ngisi acara sama Kang Abu, terus kayak, oh bisa ya pengajian tuh diisi begini gitu, kaya, stimulating, dan beneran berasa sama-sama bertumbuhnya gitu. Tapi yang aku
yang aku kagumi sekaligus aku pertanyakan juga Kang Abu. Kang Abu kan jelas nih stance-nya, Kang Abu tidak ambigu. Kang Abu tuh merujuk pada Islam gitu, pada referensi Islam juga, merujuk pada Al-Quran, merujuk pada kisah Nabi. Tapi Kang Abu juga suka membuka dialog sama yang non Muslim loh. Itu kenapa Kang Abu? Kang Abu nggak takut? Ini nih. Oke, tapi Kang Abu nggak takut iman Kang Abu goyang atau iman audiens Kang Abu goyang? Iman audiens tuh bukan urusan saya sih. Oke. Kalau iman Kang Abu? Gini. Saya selalu bilang bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan. Tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Karena kan tergantung wadah. Ya kan? Makanya saya selalu bilang bahwa jangan percaya. Tapi kunyah yang baiknya telan. Yang enggak jangan gitu. Lepeh aja. Yang alergi lepeh. Yang alergi lepeh. Kan sekarang kalau kita bisa memilih, contoh Mbak. Dulu kita sering dengar kata-kata menimba ilmu. Betul? Berarti kalau menimba itu kan ke bawah, jauh. Oke, iya, masukin dulu ke dalam. Sekarang udah gak relevan. Kenapa? Karena kita bukan menimba ilmu lagi, tapi kehujanan badai ilmu. Oke, karena saking aksesibelnya ilmu-ilmu. Yes, overload information. Berarti sekarang bukan nimbanya, tapi mempersiapkan kapasitas dan filter itu yang paling penting. Oke. Dan filternya, ya kalau saya punya subjektif perpandangan ya, petunjuk itu bukan dari bukunya, dari mananya, bukan akal. Karena kalau ininya nggak dipakai, ya gimana gitu, nggak akan terjadi pertumbuhan lah gitu kira-kira. Nah, so kalau tadi pertanyaannya, aku akan meng-highlight non-muslim sama keimanan gitu ya. Buat saya Mbak, ini tapi rada epistemologis bahasa sih. Iman itu satu akar kata dengan aman. Orang yang beriman adalah orang yang aman, means jiwanya safe and secure. Oke. Aku suka pemaknaan ini. Sehingga orang yang beriman itu jiwanya tenang, impactnya pasti menenangkan orang lain. Jadi kalau ngaku beriman tapi keluarnya ngocehnya buat nggak tenang, berarti bukan beriman gitu. Jadi kalau sekarang menggoyahkan keimanan, buat saya keimanan bukan masalah agamamu apa, karena keimanan itu tidak terletak pada identity gitu. Apa tadi itu? Bagimu, agamamu, bagiku, kau saudaraku. Oh ya. Ya maksudnya, ya kita bicara dalam konteks humanity gitu. Nah. Jadi balik gitu, kalau misalnya saya ngobrol sama Bante, jadi gini Mbak, aku pertama mempelajari ini semua, aku belajar yang namanya tafsir ayat bil ayat, dalemin Quran abis-abisan aja. Kenapa rajin banget? Karena pada saat itu penasaran banget sama esensi gitu. Kenapa sih ini jadi manual book, terus gimana cara belajarnya, belum pernah nemuin. Nah pendekatan yang sangat cocok namanya tafsir ayat bil ayat. Nah aku jadi belajar tuh, wow lumayan lama lah di situ. Abis gitu, mulai menyadari bahwa oh iya ya, kan ini semuanya amsal, perumpamaan, bahwa Quran itu bukan ngomongin faktanya, tapi maknanya. Sehingga ayat yang sama dengan pemahaman yang berbeda, wadah yang beda, bisa memiliki pemaknaan yang berbeda gitu. Nah, berarti kan kalau kita bicara dalam konteks mengimani semua kitab, masa ngejelekin kitab lain tapi nggak ngerti isinya? Bener nggak? Ke Vatikan lah aku, ketemu sama Romo Katolik, karena pengen belajar Katolik. Rajin banget Kang Abu. Terus dapat apa? Ya, yang sekarang diceritain kan hasil pembelajaran ini semua. Ini kan Mbak Mela ketemu tuh gini. Saya mempersiapkan waktu 42 tahun untuk ketemu Mbak Mela. Aku dapat Kang Abu yang udah nggak nyebelin. Nah gitu. Benar nggak? Jadi the entire life ini sekarang tinggal ngelihat, meskipun terus bertumbuh dan berbuah gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika, jadi waktu Paus kemarin datang ke sini, yang menjadi ajudannya itu namanya Romo Markus Solo. Itu yang aku belajar waktu di Vatikan. Jadi aku nanya tentang esensial Katolik itu apa sih? Christianity itu gimana sih gitu. Dah, selesai dari situ, aku pindah ke Hmong Hinduism. Aku punya guru namanya Dandapani, meskipun online. Jadi nggak ketemu langsung. Soalnya dia di New York. Belajarlah di situ. Aku ketemu beberapa Bante, aku ketemu teman-teman di Sunda Wiwitan, aku ketemu teman-teman di Kapitayan, di Kaharingan, macam-macam. Belajar Tao Te Ching, Konfusiusnya, semua deh gitu. Dan yang menarik, selalu ingat dari pesan profesorku namanya Profesor Komarudin Hidayat tuh bilang gini, Abu,
kamu harus passing over. Berkunjunglah kepada mereka bukan untuk jadi mereka, tapi memahami mereka. Oh iya ya, ya udah. Ternyata ketika memahami satu sama lain dan tidak melihat perbedaan dan kebenciannya, itu mendapatkan irama-irama yang luar biasa gitu loh Mbak. Dan semua ajaran apapun yang pernah saya pelajari, itu punya benang merah, esensinya cuma satu sih. Cinta kasih, udah gak ada lagi. Damai, cinta kasih. Dan itu konsisten di ajaran agama-agama lain, pasti mereka menekankan cinta kasih. Semuanya urusannya segitiga sama sisi. Kata kuncinya harmoni. Harmony with God, people, nature. Kalau dalam Trihitakarana nih, dibalikan Trihitakarana urusannya cuma Tuhan, manusianya, alam. Habluminallah, habluminanas. Yang ini jarang-jarang didengar sih. Habluminal alam. Nah si alam ini memang jarang diceritain ya. Makanya rajin sholat tapi buang sampah sembarangan gitu. Karena kan kita khalifah fil ard. Iya. Nah si segitiga ini aku temuin di mana-mana gitu. Kok triangle-nya semuanya harmoni ya? Baru mulai menyadari bahwa kosmos itu adalah keselarasan. Dan agama itu kan, dan agama itu kan tidak kacau. Berarti konteksnya adalah membuat sebuah harmonisasi gitu. Nah jadi kalau tadi Mbak Mela nanya apakah tidak membuat keimanan saya jadi gimana-gimana, justru semakin ngerti semua benang merahnya ke situ, hati saya lebih safe and secure, lebih beriman justru.